Jadi guys, ketika lelaki yang tampan dan sangat tinggi kekar itu turun dari kudanya dengan jubah perang yang sangat lengkap disertai pedang yang panjang, dia menghampiri saya dan bertanya, "Dek, kok kamu bisa berada di luar malam-malam begini? Apalagi kamu ini anak kecil perempuan lagi." Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Sang Pemimpi. Guys, di video kali ini saya ingin bercerita kepada kalian tentang pengalaman saya ketika saya masih kecil dulu. Ketika saya berumur 10 tahun, saya pernah bertemu dengan seorang malaikat di sepertiga malam. Seperti apa ceritanya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan saya ingin ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe channel saya. Oke. Jadi begini guys ceritanya. Ini benar-benar kisah nyata dan ini bukan sebuah mimpi, bukan sebuah halusinasi, tapi benar-benar nyata. Memang waktu saya kecil itu, bahkan dari kecil, dari SD, SMP, SMA, saya sering mengalami kejadian-kejadian unik yang sangat jarang mungkin dialami oleh orang banyak ya. Pada saat itu saya berusia sekitar 10 tahun. Sebelumnya saya dengan teman-teman saya itu sudah janjian, besok kita mau olahraga pagi setelah selesai sholat subuh, kita janjian. Lalu tiba-tiba pada malam itu saya terbangun kira-kira sekitar jam 2 malam. Lalu saya pikirnya sudah selesai sholat subuh, lalu saya terbangun, diam-diam saya buka pintu tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan saya pergi ke rumah teman saya, saling berdekatan ya rumahnya ya, ada 2-3 rumah yang saya datangi. Saya panggil-panggil temanku satu persatu, tapi tidak ada yang bangun. Saya heran, kok mereka ini saya sudah panggil-panggil, tidak ada yang bangun, kan sudah subuh. Katanya semalam janjinya kita mau olahraga bareng, kok ini dipanggil-panggil nggak ada yang bangun. Ya udahlah kalau gitu, mending saya olahraga sendiri. Saya lari aja dulu, nanti saya balik lagi panggil mereka. Seperti itu ceritanya. Jadi saya ini waktu itu tinggalnya di Jalan Jenderal Sudirman, di belakang Gor Pancasila, di lorong 1 bagian lorong Warung Solo Baru. Kalau yang tinggal di Sorong pasti tahu. Jadi pada saat itu saya berlari dari lorong rumah saya, lorong 1 ke lorong 2 ke lorong 3, kemudian saya keluar ke jalan raya. Pada saat saya berlari masih di dalam lorong itu, saya melihat kok lampu masjid ini belum menyala sih. Biasanya kan kalau sholat subuh tuh pada terang gitu karena orang sholat subuh kan. Tapi ini kok gelap sekali, lalu kayak sepi sekali, tidak ada yang lalu lalang, tidak ada orang yang lewat walaupun hanya seorang, tidak ada. Saya lari dihantui dengan rasa takut dan cemas juga ya, karena benar-benar sepi. Bagaimana tidak sepi ya, masih jam 2 malam, hampir sepertiga malam. Kemudian setelah saya sudah sampai di jalan raya, pada saat itu kota Sorong belum seramai sekarang ya. Rawa-rawa tuh masih terbentang tanpa bangunan ruko-ruko yang sudah dibangun pada saat sekarang ini. Terus rumputnya juga tinggi-tinggi seperti semak-semak belukar gitu. Lalu dari sebelum mau masuk ke lorong saya di bagian Solo Baru itu kan, di situ bagian sebelah sana kan ada jembatan, itu jembatan Remu namanya. Saya lihat dari kejauhan kok ada orang yang berkuda ke arah saya. Emangnya ada kuda ya di kota Sorong? Sepengetahuan saya sih kayaknya tidak ada. Lalu tiba-tiba orang itu semakin dekat dengan saya dan dia berhenti pas di depan saya. Dan posisi berhentinya itu sekarang itu posisinya seperti di Bang Muamalat. Dari jembatan Remu ke Bang Muamalat ya, saya berdiri pas di depan Bang Muamalat. Lalu orang itu turun dari kudanya. Saya lihat orangnya sangat tampan sekali. Sangat tampan, tinggi, badannya kekar, dan dia memakai jubah perang, memakai baju besi, terus memakai topi besi juga ya, dan memegang pedang yang sangat panjang. Jadi guys, ketika lelaki yang tampan dan sangat tinggi kekar itu turun dari kudanya dengan jubah perang yang sangat lengkap disertai pedang yang panjang, dia menghampiri saya dan bertanya, "Dek, kok kamu bisa berada di luar malam-malam begini? Apalagi kamu ini anak kecil perempuan lagi." Langsung saya bilang, saya panggilnya Om ya saat itu, "Gini Om, saya ini lagi olahraga Om." "Tapi kenapa sendiri, tidak sama teman-temanmu?" "Teman-temanku saya sudah panggil-panggil juga sih, cuman mereka tidak ada yang dengar, mungkin mereka masih tidur." "Bagaimana temanmu tidak tidur, Dek? Ini kan masih tengah malam, ini saya sekitar jam 2:30 nih Dek, kamu pasti bangun jam 2 lewat ya."
Tidak tahu juga Om, soalnya saya tidak lihat jam juga, saya kiranya sudah selesai sholat subuh. Ya ampun deh, kamu bahaya loh kalau seandainya ada orang jahat, kamu bisa-bisa bahaya, bisa celaka. Orang tuamu tahu tidak? Saya bilang tidak Om, mereka masih tidur, saya keluarnya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya. Langsung Omnya bilang, ya ampun, jangan begitu, dia tidak boleh. Ini masih malam loh, kamu tidak boleh lari, kamu pulang-pulang. Nanti Om antar pulang, di mana rumahmu? Saya tunjuklah di lorong Solo Baru itu, di sana Om, saya punya lorong masuk ke rumah. Mari sini Om antar pulang, jangan lari lagi ya. Masa kamu berani sekali lari sendiri, perempuan lagi, baru lari malam-malam seperti ini, belum ada orang yang beraktivitas. Pulang ya, tidak boleh ulang ya, kalau kamu ulang awas ya. Langsung iya Om. Tapi saya melihat orang itu, saya tidak ada rasa takut. Ya mungkin auranya orang baik ya, malaikat gitu. Jadi saya nggak ada rasa takut sama sekali. Justru saya kayak jantungnya tuh kayak bergetar, kaget, kayak orang yang melihat artis idolanya gitu, kayak betul-betul fans sekali, kayak bagaimana kayak wow, ini sih orang ini keren sekali, ada orang yang ganteng seperti ini di zaman sekarang ini, terus bisa ada di luar rumah pada tengah malam seperti ini. Lalu saya penasaran ketika dia sudah antar saya di lorong rumah, saya sudah melangkah 3 langkah, saya penasaran, saya mau balik begini, lihat orangnya sudah tidak ada dengan kudanya ya yang dia tunggangi. Kalau mau dibilang dari Bang Muhammad ke lorong Solo Baru itu agak jauh ya. Kalau misalnya saya ber3 langkah saya balik, pasti saya masih lihat malaikat itu sedang berjalan menuju kudanya, tapi ini sama sekali tidak terlihat. Lalu saya jadi sadar, tiba-tiba saya ketakutan, langsung saya pulang ke rumah. Untung pintu rumah tidak dikunci ya. Lalu saya masuk lagi, lalu saya tidur dan saya tidak menceritakannya kepada orang tuaku. Nanti saya tunggu keesokan paginya baru saya cerita. Lalu ketika saya cerita, orang tua saya sampai marah-marah kepada saya, sampai bahkan saya dipukul karena berani sekali keluar di tengah malam, apalagi saya masih kecil. Sampai orang tua saya bilang, untung kamu tuh ketemu orang baik, itu bukan orang sembarang, itu pasti kayak malaikat begitu ya, yang Allah kirim untuk menolong hambanya yang tidak tahu apa-apa di saat itu. Lalu orang tua aku bilang, jangan ulang-ulang lagi ya, bersyukur kalau bisa ketemu dengan orang tersebut. Itu tidak sembarang orang bisa bertemu dengan orang seperti itu di zaman sekarang, menunggangi kuda, memakai jubah perang. Kamu bersyukur bisa bertemu langsung dengan orang seperti itu. Langsung saya minta maaf pada orang tua saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Jadi itu kisah saya ya guys, benar-benar kisah ini nyata dan bukan sebuah halusinasi atau mimpi, benar-benar nyata. Saya bertemu dengan orang itu, dan sampai sekarang bila saya melewati jembatan Rumu atau melihat lorong Solo Baru, pasti saya teringat dengan sosok panglima perang itu yang begitu gagah, tinggi dan tegap, dan terlihat sebagai seorang manusia itu sangat sempurna sekali. Jadi guys, itulah kisah saya, semoga bisa menghibur kalian semua yang mendengarkan kisah ini, dan tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari saya, karena begitu banyak kisah yang saya alami dari SD, SMP, SMA. Itu sangat banyak sekali kisah-kisah yang unik. Oke, terima kasih. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Oke, thank you so much. Thank you for watching.